الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلانا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di hari Jumat ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini, di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita kenikmatan. Yang pertama, Allah berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat badan. Dengan adanya nikmat tersebut, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan di hari Jumat ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkannya syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Menurut Al-Qur'an menjelaskan bahwa hikmah puasa yaitu agar kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu, kita sudah puasa di bulan Ramadan ini, jangan sampai puasa kita yang kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, akan tetapi harus bisa menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang yang melakukan puasa akan tetapi hanya mendapat haus dan lapar saja. Oleh karenanya tidak bisa meraih hikmah puasa tersebut. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbu sha'imin laisa lahu min siyamihi
illa al-ju'i wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang puasa tidak mendapat pahala kecuali lapar dan haus. Banyak orang sholat malam tidak mendapatkan pahala kecuali hanya terbangun di waktu malam saja. Ma'asal muslimin, sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai puasa Ramadan hanya mendapat haus dan lapar saja, akan tetapi juga harus unggul jasmani dan rohani. Dengan berpuasa kita harus sabar dengan menahan semua keinginan nafsu yang mengarah pada dosa. Oleh sebab itu, jangan sampai puasa kita hanya menahan mulut dari makanan, akan tetapi yang lebih penting yaitu menahan mulut dari perkara yang jelek. Misalnya, tidak membicarakan keburukan orang lain, kemudian tidak ada adu domba, kemudian tidak berbohong dan lain sebagainya. Kemudian hikmah lain dari puasa Ramadan yaitu mendidik kita agar meningkatkan sifat hamba dengan amal ibadah puasa dan sosial. Oleh karenanya, di dalam bulan Ramadan kita tidak hanya puasa saja, akan tetapi juga meningkatkan ibadah seperti sholat sunnah tarawih di waktu malam, kemudian membaca tadarus Al-Quran, kemudian mengikuti pengajian-pengajian di musola maupun di masjid. Begitu juga dengan kegiatan sosial seperti memperbanyak sedekah, silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung persaudaraan dengan saudara, teman maupun tetangga. Semua itu bisa kita rasakan dan bisa meningkatkan di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengetahui apa saja yang bisa menghasilkan pahala selama di bulan suci Ramadan. Kita harus tahu apa saja syarat mendapat pahala di bulan suci Ramadan. Di antara syarat tersebut yaitu berbuka puasa dengan makanan yang halal. Apabila kita berbuka dengan makanan yang haram, maka tidak akan mendapat pahala. Justru doanya tidak akan dikabulkan dan akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu seperti orang yang berjihad. Artinya, apabila orang mukmin puasa di bulan Ramadan, maka ia melakukan dua jihad. Yang pertama yaitu jihad untuk dirinya sendiri di waktu siang dengan melaksanakan puasanya. Kemudian yang kedua yaitu jihad di waktu malam dengan melaksanakan sholat malam seperti sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah tahajudnya. Barang siapa yang bisa melakukan dua jihad tersebut dengan sabar, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, marilah kita bertekad untuk menggunakan di bulan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh makna serta menghasilkan hikmah yang banyak bagi kita dan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa khusukum wa iyaya ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzina qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh sayyidul musyaffa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma amina ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.